Selamat pagi, perkenalkan nama saya Roberto Frunhas. Mata kuliah perilaku organisasi, dosen Pak Adi Mursalim SE MM CPHCM, program studi S1 kelas A1 semester 5. Hari dan tanggal hari Senin tanggal 12 Januari 2022. NIM 1910416860. Jadi saya langsung menjawab nomor 1, yaitu psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikolog yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada tiap orang. Lalu sosiologi. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dan hubungannya antar sesama. Selanjutnya antropologi. Antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya. Sumbang kasihnya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai kooperatif, dan lingkungan organisasional. Ilmu politik. Ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan ilmu politik. Lalu pertanyaan nomor 2. Salah satu tujuan utama yang dilakukan studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Jawaban nomor 3. Pertama, prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Selanjutnya, prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadi kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka haruskan adanya pembagian kerja. Selanjutnya, prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Prinsip prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal. Selanjutnya, prinsip kesatuan pemerintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebut kita menerima perintah, dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Dan prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Lanjut pertanyaan nomor 4. Jadi di sini isi dari link yang diberikan yaitu di setiap perusahaan itu memiliki budaya kerja yang berbeda. Budaya kerja yang tak lepas dari peran perilaku organisasi. Peran tersebut memengaruhi keterampilan serta kepribadian karyawan dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, dan sebut saja berinteraksi dengan karyawan dalam kelompok kerja seperti itu, dan cara berjaring dengan cara pemangku kebijakan atau cara berkomunikasi dengan klien. Dan memahami perilaku organisasi dapat menjelaskan faktor yang bisa mendorong atau justru menghambat kepuasan kerja. Dan juga di dalam di sini menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mendorong ataupun
mendorong ataupun justru menghambat kepuasan kerja. Dan karakteristik kelompok kerja pada gilirannya, kepuasan kerja dapat mendorong produktivitas yang lebih tinggi dan juga sebaliknya. Dan juga budaya organisasi juga terdapat dalamnya. Budaya organisasi ini juga bermanfaat ketika lingkungan bisnis yang berkembang pesat, di mana hal tersebut memaksa perusahaan untuk mengadaptasi berbagai hal seperti memasuki pasar global, memanfaatkan tenaga kerja virtual, serta mempertahankan identitas yang jelas tanpa kehilangan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Dan saya akan menjawab nomor 5. Ini produktivitas. Suatu produktivitas dikatakan produktif bila mencapai tujuan-tujuannya dan melakukan dengan cara mengubah, memasukkan menjadi hasil dengan biaya serendah mungkin. Menurut Bernardin dan Ross, produktivitas dapat diartikan sebagai tingkat perbandingan antara keluaran output dengan masukan input. Mendefinisikan produktivitas sebagai perbandingan hasil-hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan atau diperbandingan jumlah produksi atau output dengan sumber daya yang dipergunakan input. Lanjut, saya akan jawab nomor 6. Di sini judulnya pengaruh perilaku organisasi terhadap prestasi karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 2 Persero Medan. Jadi di sini terdapat di dalamnya yaitu meneliti bertujuan mengetahui perilaku organisasi yang terdapat di PT Perkebunan Nusantara 2 Persero Medan ini, bagaimana sumber daya manusianya dan perilaku organisasinya. Dan hasil penelitian ini adalah perilaku individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi karyawan. Hal ini dapat dilihat dari hitung tabel yang setiap tahun diperhitungkan meningkat pesat, dan juga nilai signifikasi. Perilaku organisasi berpengaruh positif dan signifikasikan terhadap prestasi karyawan. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama juga dan salingnya sportif, dan juga dapat mengingatkan satu sama lain. PT Perkebunan Nusantara ini Persero 2. Penelitian dilakukan teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampling probabilitas. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 68 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Dan lanjut, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Di sini pertama, kepribadian sebagai cara dengan mana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Bentuk-bentuk kepribadian pada akhirnya mempengaruhi perilaku organisasi. Kedua, kemampuan. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan kemampuan yang terstruktur untuk mengeksploitasi kinerja-kinerja yang menghasilkan produktivitas. Dan saya akan menjawab nomor 8. Di dalam kehidupan manusia, nilai berperan sebagai standar yang mengarahkan tingkah laku pembimbing individu untuk memasuki suatu situasi dan bagaimana individu bertingkah laku dalam situasi tersebut. Nilai menjadi kriteria yang dipegang oleh individu dalam memilih dan memutuskan suatu mengemukakan bahwa nilai memberi arah pada sikap
keyakinan dan tingkah laku seseorang, serta memberi pedoman untuk memilih tingkah laku yang diinginkan pada setiap individu. Karena nilai berpengaruh pada tingkah laku sebagai dampak dari pembentukan sikap dan keyakinan, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai merupakan faktor penentu dalam berbagai tingkah laku sosial. Jadi selanjutnya pertanyaan nomor 9, jawaban nomor 9 maksudnya. Keragaman adalah suatu kondisi pada masyarakat. Perbedaan seperti itu pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Jadi di sini ada keberagaman dalam organisasi, yaitu terdapat beberapa merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keberagaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Itu jadi pertanyaan terakhir nomor 10, jawabannya keberagaman dalam organisasi. Definisi in organization merupakan suatu hal yang sangat penting. Definisi in organization adalah keberagaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi dengan keberagaman. Organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan dalam organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Dan juga pertanyaan nomor 11, beberapa tugas. Jadi di sini selama saya mempelajari perilaku organisasi, jadi kami hanya disuruh buat tugas untuk membuat video dan dikirim ke link YouTube, dan juga dikirim ke Facebook, WA, dan grup. Jadi hanya itu jawaban untuk 11 pertanyaan dari makul perilaku organisasi. Saya ucapkan terima kasih.